Shalom sahabat Katolik, kembali kita membahas tentang Ekaristi yang merupakan penyembahan sejati kepada Allah. Tindakan indrawi sebagai simbol-simbol liturgi dalam gereja Katolik mencakup mendengarkan, melihat, menyentuh, merasakan, dan membaui. Yang pertama, mendengarkan. Mendengarkan bukan sekedar tindakan reseptif yang hanya menerima, melainkan juga tindakan aktif. Sebab jika kita mendengarkan, kita sebenarnya sedang membuka diri untuk menerima dengan sadar sapaan, suara, atau kata-kata dari luar diri kita. Tindakan mendengar juga tindakan aktif untuk memberi perhatian dan mau masuk ke dalam pribadi si pembicara, serta dengan sadar mau mengambil bagian dalam peristiwa yang didengar. Demikian juga dalam liturgi, tindakan mendengarkan begitu dominan. Kita mendengarkan sabda Tuhan, homili, doa, nyanyian, musik, bel, dan sebagainya. Secara khusus dengan mendengarkan sabda Tuhan, kita membuka diri terhadap sapaan dan daya kuasa Allah yang hadir melalui sabda itu. Dan dengan demikian kita mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah yang dihadirkan dalam sabda itu. Maka, mendengarkan merupakan bentuk ungkapan liturgi yang menyatakan kesiapsediaan iman dan ketaatan. Yang kedua, melihat. Melihat merupakan bentuk ungkapan liturgi untuk melihat kemuliaan Allah. Sebab dengan wajah Kristus, kita dapat melihat kemuliaan Allah. 2 Korintus bab 4 ayat 6. Melalui penglihatan mata, kita menyadari dunia dan isinya yang kita pun menjalin relasi dengan sesama manusia dan dunia. Dengan demikian pula dengan penglihatan mata dalam liturgi, kita menyadari komunikasi Allah yang terpantul melalui berbagai simbol liturgi, dan dengan demikian menjalin relasi kita dengan Allah dan sesama jemaat. Berbagai dekorasi indah di dalam gedung gereja, khusus sekitar altar, salah satunya untuk menghadirkan kemuliaan Allah dengan melihat keindahan bunga yang dirangkai di sekitar altar. Kita melihat kemuliaan Allah sendiri. Ketiga, menyentuh. Liturgi juga menggunakan indera sentuhan sebagai simbol liturgi. Tindakan menyentuh dalam liturgi mengungkapkan persekutuan kita dengan Allah dan sesama umat beriman dalam ikatan Roh Kudus. Misalnya, doa-doa Mazmur banyak menyebut aspek sentuhan untuk mengungkapkan iman akan kebersamaan umat dengan Allah. Dalam Perjanjian Baru, Yesus berkali-kali menunjukkan kasih-Nya dengan memeluk anak-anak, membasuh kaki para murid, dan menyembuhkan orang-orang sakit dengan sentuhan tangannya. Dalam liturgi, tindakan sentuhan juga kita lakukan pada saat penerimaan komuni, salam damai, entah dengan bentuk berciuman pipi, entah berjabat tangan, mencium altar atau Injil oleh imam, dan mencium salib pada hari Jumat Agung. Sentuhan juga melambangkan penganugerahan Roh Kudus kepada umat beriman. Dalam liturgi ini tampak misalnya pada saat penumpangan tangan oleh tabisan imam, pengurapan dengan minyak pada saat menerima sakramen Krisma, dan orang sakit. Yang keempat, merasakan. Indera perasa juga digunakan dalam liturgi perayaan Ekaristi, merupakan perayaan persekutuan kita dengan Tuhan yang tidak hanya terjadi secara rohani belaka, melainkan juga menggunakan aspek fisik. Pada perayaan Ekaristi, kita menyantap, mencecap, dan merasakan tubuh dan darah Kristus dengan lidah. Dalam kitab suci, pengalaman akan Allah sering digambarkan dengan ide pengecapan dan rasa ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mazmur bab 34 ayat 9. Dengan demikian pula keselamatan eskatologis dilukiskan sebagai suatu perjamuan meriah dengan makan dan minum yang lezat dan sangat enak. Yang berikut, membaui. Indera penciuman atau membaui juga digunakan dalam liturgi penggunaan dupa dan ratus yang wangi. Bau minyak wangi dalam liturgi inisiasi dan tabisan merupakan contoh-contoh konkret.
Wangi-wangian dan bau harum yang bisa dibau itu memang sudah merupakan simbol religius yang umum. Dalam agama lain kita mengenal hio atau menyan dengan baunya yang khas. Dalam liturgi Kristen, keharuman merupakan ungkapan pewahyuan Allah dan kehadiran keselamatan sendiri. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 2 Korintus bab 2 ayat 14. Keharuman juga merupakan simbol ungkapan pujian, hormat, dan kurban. Dapat dilihat di Mazmur 141 ayat 2. Sebab persembahan kurban Kristus merupakan kurban yang harum bagi Allah pada Efesus bab 5 ayat 2. Demikian sahabat Katolik, beberapa simbol indrawi yang biasa kita jumpai dan kita pakai dalam liturgi Ekaristi. Selamat berekaristi, dan uraian di atas sumbernya dari pengantar untuk studi dan praktis liturgi oleh Romo Emmanuel Marta Sujita. Berkah